Pada suatu hari di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam yang datang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain, mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Uni Darmi, awak dengar Belanda datang kemari yo? Iya, benar nih. Hidup kita sudah tidak aman. Bagaimana hidup kita selanjutnya? Awak pun berpikir seperti itu. Kalian, tunduklah kepada Ai. Beri hormat. Jika tidak, your house dan seisinya akan menjadi milik kami. Iyo, kami akan tunduk kepada Tuan. Nice. Kelly, ambilkan mereka sembako. Alright, James. Aku punya pertanyaan. Siapa di sini yang paling kalian hormati? Tuanku Imam Bonjol. Hey, siapa dia? I should be respect here. Nah, ini sembako untuk kalian. Kami pergi duluan, Tuan. Sir, I think ada 2 golongan yang bisa dimanfaatkan ini. Ide bagus, Kelly. Good job. Sekarang, tugas kita adalah menghasut kedua golongan itu. Kita adu domba mereka. Ayo, kita jalankan rencananya. I cannot wait. Tempat lain, Tuanku Imam Bonjol dan Suni sedang berjalan di pemukiman lihatlah mereka penduduk sedang bermain dan judi. bertemu dengan kaum adat. Astagfirullahaladzim. Hahaha, awak menang lagi. Iyo, Datuk, kau memang hebat. Hei kalian, hentikan permainan itu. Mengapa harus berhenti? Ini adalah tradisi kami. Perbuatan kalian itu salah. Islam melarang perbuatan judi untuk dimainkan. Henti, atau Tuhan akan melaknat kalian. Hah, indah. Pai kalian, jika kesini hanya melarang kami. Baiklah, kami akan pai dan Indah akan memaksa kalian berhenti. Baiklah, jika itu keinginan kalian. Tim sedang berjalan-jalan dan bertemu dengan Suni dan Darmi. Hello, kaum padri. Iyo Tuan, ada yang bisa awak bantu? Ai singgah di sini hanya untuk mengatakan sesuatu tentang kaum adat. Ada apa dengan kaum adat sehingga Tuan singgah kemari? Apakah kalian tidak pernah berpikir bahwa kaum kalian lebih sedikit dari kaum adat? Sehingga mereka akan melakukan cara apa saja agar kaum kalian dicap buruk oleh semua orang. Benarkah itu, Tuan? Jika kalian tidak percaya, ambil uang ini. Terima kasih, awak percaya kepada Tuan. Ya sudah, Ai pergi dahulu. Good afternoon. Good afternoon. Terima kasih, Tuan. Hati-hati. Berani betul mereka mengatakan seperti itu tentang kita. Tempat lain, Kelly sedang menghasut kaum adat. Setelah mendengar itu, hati kaum tersebut berapi-api karena perkataan dari orang Belanda tersebut. Pada saat Suni berjalan ke rumahnya, ia bertemu dengan Dewi. Suni teringat dengan omongan orang Belanda, dan karena telah terhasut, Suni pun marah kepada Dewi. Heh, apa maksud kalian untuk menghancurkan nama elok kaum padri? Apa? Bukannya penduduk kalian yang menyebarkan gosip tentang kaum adat yang tidak baik ke penduduk Kalian sekitar? yang sudah menghina kaum kami. Awak akan mengadukan kau kepada Tuan Imam Bonjol jika kalian telah menghancurkan kaum kami. Awak akan mengadukanmu pada pemimpin kami. Saat itulah kaum padri dan kaum adat sudah saling membenci hingga menjadi perang karena terhasut oleh orang Belanda tersebut. Namun, peperangan ini kaum padri mengalami kemenangan di mana-mana, hanya untuk menyadarkan kaum adat bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Datuk, kita tidak usah berperang hanya untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita bisa menyelesaikan ini dengan elok-elok. Apa lo ang takut jika kita berperang? Awak tidak takut, tapi kita bisa menyelesaikan ini dengan elok-elok. Banyak kecek kau. Karena kekalahannya, kaum adat yang dipimpin oleh Datuk Didi pergi kepada Belanda untuk meminta bantuan. Selamat sore Tuan James. Ya. Selamat sore, Datuk Didi. Ada perlu apa Anda jauh-jauh datang kemari? Awak hendak Belanda membantu kaum kami untuk melawan kaum padri. But, keuntungan apa untuk Ai bila Ai membantumu? Kita bisa membuat perjanjian. Datuk yang sombong ini. So stupid. Esok pagi kita akan buat perjanjian dengan Imam Bonjol. Hahaha, akhirnya mereka meminta bantuanku. Inilah kesempatanku untuk menghancurkan kaum padri kemudian kaum adat untuk menguasai daerah ini. Keesokan harinya, Datuk, apa kok?
Mengapa Ang mengajak orang Belanda itu kemari? Awak pikir ikut pembicaraan untuk menyelesaikan masalahnya? Awak ndak pernah mengecek bantuan tuh. Datuk, apa Ang tidak tahu betapa liciknya orang Belanda itu untuk menguasai daerah Siko? Ang iri dengan keberhasilan awak yang sudah bersatu dengan kaum Belanda kan. Jadi, jika Ang ndak nio, biarkan awak yang menyelesaikan masalahku. Enough! Bukannya kalian ingin bersatu? Tidak usah bertele-tele, Sir James. Awak hanya ingin menyelesaikan perjanjian ini. Akhirnya, Datuk Didi telah menyetujui perjanjian tersebut yang dinamakan dengan Perjanjian Padang. Dengan sombongnya, Datuk Didi mengatakan bahwa dia akan berhasil ke depannya. Mengapa kita harus berpisah seperti ini, Datuk? Bukannya kita sama? Apanya yang sama? Jelas kita berbeda. Ang, dengan segala cerita omong kosongmu dan awak dengan ajaran nenek moyang awak. Tapi kita bisa bersatu dengan adanya perbedaan. Terserah kau, Imam. Yang terpenting, awak sudah menyetujui perjanjian ini dan batas kaum adat sudah ditentukan. Awak harap ini memang yang terbaik untuk kaum adat. Tetapi, siapa menyangka Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan dibuatnya benteng Fort van der Capellen di Batu Sangkar untuk memperkuat kedudukannya di Sumatera Barat. Belanda juga melakukan tindakan-tindakan yang kejam kepada penduduk Minangkabau, yaitu dengan dipaksa kerja. Datuk Didi pergi melewati perbatasan untuk bertemu dengan tuanku Imam Bonjol. Awak menyesal telah mengikuti perjanjian itu. Kini, sekarang kaumku sering mengadu bahwa Belanda sering memaksa mereka untuk bekerja keras. Sekarang kau sudah lihat kan apa yang Tanda lakukan kepada penduduk sekitar. Mereka hanya memanfaatkan kita dari awal. Tetapi kau tidak pernah menyadari sekarang apa yang harus kita lakukan. Awak telah percaya ketika awak melihatnya. Dan maafkan awak telah percaya kepada mereka. Kini kita hanya bisa mengusirnya, tapi caranya. Mari sekarang kita usir orang Belanda tersebut. Sekarang kau kumpulkan semua pengikutmu. Kita bisa bertemu di dekat peristirahatan Belanda. Awak akan membawa pasukan awak. Jika kita kalah, jangan sampai kita tertangkap oleh Belanda. Sebisa mungkin kita lari. Baiklah. Setelah pertemuan itu, tuanku Imam Bonjol dan Datuk Didi akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan kepada kedua golongan tersebut. Datuk, apa semua orang sudah berkumpul? Sudah. Apakah kalian sudah siap? Siap. Serang sekarang. Tuan, kita diserang. Sebaiknya kita kabur sebelum mereka datang dan membunuh kita. Kau ikutlah denganku. Setelah lama bersembunyi, James pun mengirim Bram untuk meminta bantuan pihak Belanda yang berada di Pulau Jawa. Kita telah mengalami kekalahan. Jika kedua kaum tersebut bersatu, mereka sangat kuat. Kita harus meminta bantuan ke prajurit yang ada di Pulau Jawa. Baik, Tuan. Sesampainya di Pulau Jawa, Lapor, saya dikirim oleh Kapten James untuk meminta bantuan karena pasukan telah gugur melawan rakyat Sumatera. Alright, kau kembali malam ini. Kita akan ke Pulau Sumatera dan membawa pasukan yang akan ikut denganmu. Oke, terima kasih, Tuan. sesampainya di Pulau Sumatera Barat, Tuan, saya telah membawa pasukan bantuan dari Pulau Jawa. Bagus. Besok kita akan menyerang kedua kaum itu tanpa ampun. Oke, Tuan. Esokan harinya, perang pun terjadi kembali setelah mendapatkan bantuan dari pihak Belanda di Pulau Jawa. Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Akan tetapi, Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Maluku untuk berunding. Tapi, pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur. Kemudian ke Ambon, lalu ke Lopak Minahasa dekat Manado, dan meninggal pada 6 November 1864. Dimakamkan di Minahasa dan Pulau Sumatera Barat, khususnya Minangkabau, menjadi milik Belanda.